Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi sama Ali Giji Bercerita. Kali ini kita akan membahas mengenai video yang viral berikut ini. Yuk kita tonton dulu. Jadi video tersebut bilang bahwa ada ibu yang kapok ke posyandu karena katanya dibilangin atau diobrolin sama ahli gizinya yang bikin dia kapok ke posyandu. Sebenarnya ahli gizi itu apa sih? Tugasnya sebenarnya apa dan bagaimana sebenarnya di lapangan? Oke, kita bahas. Ya, jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tenaga gizi itu setiap orang yang sudah lulus pendidikan bidang gizi. Lalu, di pasal 21 di dalam peraturan yang sama dijelaskan tentang kewajiban tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi. Yang pertama adalah menghormati hak pasien atau klien, dan yang kedua, kewajiban seorang tenaga gizi adalah memberikan informasi tentang masalah gizi pasien atau klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan pelayanan gizi. Jadi teman-teman menginformasikan status gizi pasien, terus kemudian mencari musabab penyebab mengapa status gizinya seperti itu, dan kemudian mencari jalan solusinya di bidang gizi itu adalah merupakan tugas ahli gizi. Oke, jadi ahli gizi itu ada di berbagai tempat pekerjaannya. Ada gizi klinis, dia bekerja di klinik atau di rumah sakit dan di puskesmas. Kemudian ada gizi institusi, itu ada ahli gizi yang jadi quality control di bandara misalnya, terus kemudian ada yang di pabrik makanan sebagai QC atau quality control, terus kemudian ada yang jadi medical representative dari suatu produk. Jadi ahli gizi itu punya berbagai lahan bidang pekerjaan. Nah, untuk yang berada di masyarakat yang ada di video itu adalah ahli gizi yang bertugas di puskesmas setempat. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada di posyandu kemudian bertemu dengan ahli gizi, terus kemudian ahli gizinya bilang anak ibu mempunyai gangguan gizi gitu, entah itu gizi lebih, gizi kurang, stunting atau wasting, yaitu memang sudah tugasnya. Adapun cara penyampaiannya itu jadi kita tidak bisa menyalahkan profesinya. Kita boleh loh menegur orang kalau misalnya ada yang kita tidak suka atau ada salah-salah kata, itu bisa ditegur karena ahli gizi juga manusia. Tapi tidak untuk menyalahkan profesinya, karena memang sudah kewajiban seorang ahli gizi untuk menginformasikan secara terbuka seperti itu, tapi dengan etika. Makanya di pelajaran gizi juga ada pelajaran etika profesi, bagaimana menyampaikan kepada klien apa yang sedang dialami oleh pasien tersebut, bagaimana solusinya, bagaimana intervensinya tanpa membuat klien merasa malu. Kalau untuk di Mangunjaya sendiri, ketika kita sudah berhadapan sebelum kita berhadapan dengan klien, dengan pasien, dengan masyarakat yang mau ditimbang, kita itu tatar dulu kita bahas dulu bersama kader bersama-sama. Oke, jadi kita berikan pengertian kepada kader bagaimana cara berbicara kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai masalah gizi. Karena gizi ini seperti gengsinya, bukan hanya gengsi individu tapi juga gengsi daerah, gengsi kabupaten, gengsi provinsi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengutarakan tentang masalah gizi itu kita pasti hati-hati sebelum kita berbicara, sebelum kader berbicara, kita bahas dulu nih gitu. Ibu tolong. Jadi kita sering melakukan pelatihan ke kader, tolong berhati-hati dalam menyampaikan tentang masalah gizi karena kan kita juga merasakan ya sama-sama punya anak. Jadi
kita kerja capek-capek itu buat anak, jadi kita harus hati-hati sama anak orang, kayak gitu. Dalam penyampaiannya yang sebisa mungkin tidak menyinggung. Biasanya saya selalu menginformasikan, puji dulu ibu untuk datang ke posyandu, terus nanti tanya kenapa bulan ini tidak naik, atau kalau misalnya ada masalah, ini agak sedikit berbeda dari teman yang lain, kayak gitu. Jadi pakai istilah yang lebih bisa diterima oleh orang tuanya. Dan kalau di sini kita istilahkan anak asuh gizi. Jadi kalau misalnya saya datang gitu, Ibu Gania itu ada anak asuh gizinya, bukan Bu Gania ada anak gizi buruk, bukannya ada anak stunting tuh gitu, bukan. Jadi kita mengajarkan kader juga untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap, terutama kepada masyarakat yang mempunyai masalah gizi. Kita juga memotivasi ibunya nih, ibu kita ini bukan bermaksud apa-apa, kita bermaksud benar-benar hanya untuk menolong, yuk bu, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin diajak dulu pada saat posyandu rame, kita itu nggak ngomong langsung di depan banyak orang, tapi kita tarik dulu, ibu boleh minta waktunya sebentar, kayak gitu. Terus kita liatin KMS-nya. Seperti ini ya pemirsa, saudara-saudara. Jadi ada ini grafik lingkar kepala, terus kemudian ada grafik untuk menentukan status gizi berdasarkan berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan. Nanti kita liatin, kita jelasin pelan-pelan artinya di mana, pertemuan berat badan dan tinggi badannya di mana, artinya apa, garis hitam artinya apa, garis hijau artinya apa, kita jelasin pelan-pelan. Kita bikin asuhan gizi, kita cari kemungkinan penyebabnya, terus kemudian kita konsul yang terbaik itu harus bagaimana, kita kenalin tentang gizi seimbang, terus kemudian pada bulan berikutnya ketika kita udah kenalin gizi seimbang masih juga tidak naik, atau masih juga tinggi badannya masih sama gitu, tidak ada kenaikan yang berarti, nanti kita ajak untuk ke puskesmas untuk rujuk. Nanti diperiksa oleh dokter puskesmas untuk kemungkinan adanya penyakit penyerta, kayak seperti itu. Nanti sama dokter diperiksa, ketika misalnya dia menemukan kemungkinan penyakit penyerta yang memerlukan pemeriksaan dokter spesialis anak lebih lanjut, atau memerlukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut, misalnya ronsen atau laboratorium, nanti kita rujuk ke rumah sakit. Seperti ini, kalau di sini rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Pandega. Nanti di sana diperiksa penunjang, diperiksa dokter anak, dan kita simpulkan hasilnya apa. Selama proses rujukan itu kita fasilitasi dengan ambulan. Jadi jangan takut. Kita ahli gizi membantu memfasilitasi supaya status gizi anak jadi lebih baik ya, dengan edukasi, terus kemudian kita dengan motivasi untuk rujuk. Nanti kalau misalnya ada PMT juga kita bantu dalam hal pemberian dan pemantauan PMT-nya. Terus kalau tidak punya BPJS juga kita bantuin untuk mengusulkan lewat kecamatan dan desa. Pokoknya jangan takut ketemu sama ahli gizi, jangan takut untuk ditimbang di posyandu, karena kita ada untuk membantu masyarakat. Teteh Tuti kan ada yang viral ya, katanya ada yang kapok ke posyandu karena katanya dikatain macam-macam. Teteh Tuti, aku mau nanya dong, kalau misalnya di posyandu kita nih, ya di Kecamatan Mangunjaya, di Desa Mangunjaya, posyandu Jimbal ya. Kalau ada anak bermasalah gizi, kita bilang langsung, ibu tuh anaknya gitu, bilang langsung atau enggak? Oh enggak bu, soalnya kan takutnya mereka juga kesinggung. Kita mah bilangnya baik-baik aja, suruh berangkat gitu. Ini karena timbangannya kurang, harus diperbaiki gizinya, sering makan sayur, buah-buahan gitu. Terus kita ngatain anaknya juga bukan anak stunting, tapi anak berbintang, jadi mereka nggak tersinggung juga. Betul, jadi kalau misalnya di depan banyak orang, kita udah perjanjian ya. Jadi kalau misalnya di depan banyak orang tuh kita nggak bilang anak ibu kurang gizi kayak gitu, bisa langsung sakit hati ya. Karena anak itu, kita kerja itu semua buat anak kan ya, pasti sakit hati banget. Jadi kita bilangnya anak berbintang atau anak asuh kayak gitu kan ya. Kita juga menjaga perasaan mereka. Betul. Jadi yang pertama puji dulu sudah datang ke posyandu, habis itu kita bilang berdasarkan KMS-nya harus dikejar kayak gitu kan ya tuh ya. Jadi jangan takut lagi ke posyandu
Ya, udah ditatar ibu-ibu kader ya Iya. sama kita, anak berbintang atau anak asuh gizi, bilangnya koordinasi antara kader dengan tenaga ahli gizinya di depan semua orang. Nah, nanti ditariklah ibunya ya secara Iya. pribadi konsul, nggak di depan banyak orang kayak gitu. Terima kasih Teteh Tuti. Sama-sama. Ya. Di sini ahli gizi bertugas untuk mendampingi para ibu balita dan balita yang akan melakukan rujukan pemeriksaan. Iya, pemeriksaan ke dokter spesialis anak langsung dan melakukan pemeriksaan penunjang seperti yang tadi dikatakan. Kita memfasilitasi pemberangkatan dengan menggunakan ambulans didampingi oleh ahli gizinya. Ibu, ayo naik, semangat ya. Dedenya di mana? Ayo ahli gizi semangat. Didampingi oleh ahli gizi Ibu Putri. Kan ada yang bilangnya ahli gizi itu bikin kapok-kapok posyandu, cenah gitu. Menurut Ibu ahli gizi kayak saya, kayak Bu Putri itu gimana sih Bu? Biasanya abi manya menikene gitu. Oh, mending gitu. Ya, Kenapa? Ya jadi semangat kan anu ieu da nyam ai di bumi ge kan kirang kumaha lah eta kamu rangkali gitu. Kan upami aya naon-naon di posyandu misalkan kada anunya nya hayu bae abi mah siap bae. Upami dah henteu eta teu matak rugi ieu gitu. Jadi ada fasilitatornya yang fasilitasi ya. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.